Kembali malam hari ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu malam hari ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-26. Dan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang berbunyi demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan bantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan, saudara, kesembuhan pasti terjadi pada orang-orang yang percaya. Kemudian Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26 dan perikop baru khotbah Petrus diserambi Salomo yang berbunyi demikian. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah beri kesembuhan pada orang ini di depan kamu semua. Nah, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan bangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku.
Demikianlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sudah dia telah berbuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan dapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dan mimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Puji Tuhan, bertobat saudara-saudara. Amin firman-Mu malam hari ini Tuhan, biarlah kami selalu dikuduskan, agar kami dimuliakan seperti anak-anak Tuhan yang mendapat kemuliaan dan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, biarlah kasih setiamu selalu memelihara kami dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menerangi kami dan membawa kami kepada jalan yang benar. Biarlah kami setiap hari bertobat, menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kami akan tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam salib-Mu. Selamat malam Bapa di surga, selamat malam Yesus Kristus, selamat malam Roh Kudus, sucikan hati dan jiwa kami terus Tuhan dengan firman-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Kita diberkati firman yang selalu menguatkan kita, akan selalu melegakan hati dan mendamaikan jiwa kita. Biarlah kita semua diberkati dan kita akan selalu menjadi anak-anak terang, memberitakan Injil kepada semua orang, agar semua orang dapat mengenal Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Tuhan Yesus tidak memandang Anda siapa. Tuhan Yesus menyembuhkan Anda. Panggillah dia dalam segala keadaanmu ketika kau membutuhkannya. Dia maha baik, maha suci, dan maha mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Roh Kudus. Amin. God bless you all. Selamat malam.